Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda semuanya hari ini? Saya doakan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak yang saleh dan salehah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI, yang mana hari ini adalah pembelajaran kita yang ke-6. Anak yang saleh dan salehah, pada hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang mana isi pembelajaran kita adalah berkenaan dengan macam-macam hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang makna hari akhir itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Nah, anak yang saleh dan salehah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari ilmu ini. Mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz ta'awuz wal basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Nah, anak saleh-salehah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita berkenaan tentang macam-macam hari akhir. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya teman-teman, bahwasanya hari kiamat adalah hari luluh lantaknya semua alam semesta ini beserta isinya, yang mana pada hari itu hari kehancuran alam semesta. Manusia yang hidup, makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini semuanya akan meninggal atau mati. Nah, pada hari ini macam-macam hari akhir yang akan kita pelajari itu ada dua macam. Macam-macam hari akhir yang akan kita pelajari hari ini adalah ada dua macam. Nah, hari akhir yang pertama atau hari kiamat yang pertama itu disebut dengan kiamat sugro. Kiamat yang pertama disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kenapa disebut kiamat kecil? Karena kehancuran kiamat ini terjadi karena disebabkan kehancuran alam semesta ini, namun tidak seluruhnya, bagian-bagian kecil saja. Seperti terjadinya bencana alam, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Nah, seperti bencana-bencana alam itu adalah macam-macam dari kiamat kecil bentuk-bentuknya, atau kematian seseorang atau sekelompok orang yang tidak menyebabkan semua manusia yang di atas muka bumi ini meninggal, hanya beberapa bagian kecil saja. Nah, itu yang dimasukkan dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, yang artinya adalah terjadinya kerusakan di alam semesta ini tetapi tidak seluruhnya, tidak semua alam semesta ini hancur gitu. Nah, itu disebutkan dengan kiamat kecil. Nah, kiamat kecil ini sebagai penanda manusia untuk segera bertaubat kepada Allah SWT. Pengingat agar manusia untuk segera bertaubat kepada Allah SWT. Nah, yang kedua, kiamat, macam-macam kiamat itu ada kiamat kubro. Kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar. Nah, kiamat besar inilah dikatakan kiamat besar karena kejadian peristiwa itu adalah hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isi-isinya. Yang tadi hanya sebagian, yang kubro ini semua alam semesta ini akan hancur. Bumi akan berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Kemudian bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya atau yang dikandungnya. Ini dijelaskan Allah di dalam surat Az-Zalzalah, yang mana kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam yang dikandungnya, yang ada di dalam perutnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian kiamat kubro ini. Ada dalam surat Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, kemudian dalam surat Al-Ghasyiyah, Al-Haqqah. Nah, semua surat itu menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang ada pada hari kiamat. Ada juga di dalam surat At-Takwir, itu juga menjelaskan bagaimana air laut meluap dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan kiamat kubro. Hancurnya alam semesta ini berserta dengan isi-isinya, sehingga di saat itu kesempatan bertobat manusia tidak ada lagi. Kesempatan manusia untuk bertobat tidak ada lagi. Manusia sudah sibuk dengan urusan mereka, dan itu pun manusia sudah otomatis akan meninggal dunia semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kembali lagi kita simpulkan bahwasanya macam-macam kiamat itu ada dua, kiamat sugro atau kiamat kecil, dikarenakan hancurnya alam semesta hanya sebagian saja, seperti bencana alam, gempa bumi pada suatu daerah, atau kematian seseorang atau sekelompok orang pada daerah tertentu. Nah, itu kiamat sugro, kiamat yang skalanya hanya kecil. Kiamat kubro, kiamat yang mana kiamat besar, seluruh alam semesta ini beserta isinya akan hancur luluh lantak. Nah, di kiamat sugro, manusia masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Sedangkan di kiamat kubro, manusia tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, yang dua macam ini mudah-mudahan teman-teman paham apa yang dimaksud dengan kiamat sugro dan apa yang dimaksud dengan kiamat kubro. Nah, berikutnya tadi macam-macam dah tuh ya. Kiamat sugro itu bentuknya seperti apa, kiamat kubro bentuknya seperti apa. Nah, sekarang untuk tugas biar lebih teman-teman lebih memahami seperti apa itu kiamat sugro dan kubro, silahkan nanti teman-teman silahkan sediakan kertas, kemudian pensil, kalau ada warna boleh, kertas buku gambar lah, boleh pakai menggunakan kertas APS, buku biasa atau memang buku gambarnya. Di sana silakan teman-teman menggambarkan sebuah kejadian, baik itu kiamat sugro atau kiamat kubro, boleh dipilih salah satunya. Bentuk-bentuk kejadian kiamat sugro boleh pilih salah satunya, apakah banjir, tsunami, gempa bumi atau lain sebagainya, boleh digambarkan satu bagian saja, atau memilih tentang kiamat kubro, hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Silakan digambarkan dengan gambar yang menarik, yang bagus, silakan dengan karya antum sendiri. Jika ada warna silakan diwarnai, dan jangan lupa di bagian gambarnya itu ditulis nama dan kelas. Kemudian sisipkan sebuah teks dialog yang mana pesan agar manusia untuk bisa segera bertaubat sebelum kejadian ini terjadi. Oke, teman-teman, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham tentang macam-macam hari akhir dan bisa nanti meningkatkan keimanannya kepada Allah SWT. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku pemateri, kiranya ada kesalahan dalam penyampaian Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.